Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harrison. Saya dari mahasiswa kriminologi angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang organis crime yang dibimbing oleh Bapak Ricky Nofrizal Esos M Krim. Saya akan menjelaskan salah satu kelompok teroris yang ada di Indonesia, yaitu kelompok Jamaah Ansharut Tauhid atau disingkat dengan JAT. Organisasi yang didirikan oleh Abu Bakar Ba'asyir pada September 2008 sejak awal mulanya merupakan organisasi yang membingungkan. JAT yang seolah-olah merupakan organisasi terbuka juga mempunyai anggota yang diketahui memiliki kegiatan dengan sejumlah DPO teroris. Organisasi ini telah menerima banyak anggota Jamaah Islamiyah (JI), tapi JAT tidak sepaham dengan kepemimpinan JI mengenai strategi dan kritik. Mereka berkhutbah perlunya berjihad melawan musuh-musuh Islam, tapi bersikeras bahwa kegiatan JAT tidak melanggar hukum meskipun pada prinsipnya mereka menolak seluruh hukum buatan manusia. Sebagian haram, JAT merupakan sebuah ormas tapi secara keseluruhan bergantung pada satu orang, yaitu Ba'asyir, yang tampaknya akan cepat bubar. JAT telah menjadi sebuah elemen penting dalam jaringan kelompok jihadi di Indonesia, tapi selama ini telah menjadi sasaran kritik tajam dari beberapa sekutunya. Bila sosok JAT beserta berbagai wajah yang memilikinya bisa diketahui dan keretakan ideologi yang telah diakibatkannya, mungkin kelemahan-kelemahan dan perselisihan yang terjadi di dalam gerakan jihadi di Indonesia saat ini bisa lebih dimengerti. Sisi gelap kegiatan JAT menjadi perhatian media pada tanggal 6 Mei 2010 setelah Densus 88 menggerebek markas Jamaah Ansharut Tauhid di Jakarta dan menuduh tiga petinggi JAT terkait pengumpulan dana untuk sebuah kamp latihan tempur yang terungkap di Aceh akhir bulan Februari. Pada tanggal 12 Mei, polisi menggelar rekonstruksi pertemuan di Jakarta Selatan yang melibatkan 2 orang yang sekarang ditahan, yang diketahui menjadi pelatih camp training tersebut, dengan 1 orang lain yang memakai gantungan nama bertulisan Abu Bakar Ba'asyir. Tuduhan tentang keterlibatan orang JAT dalam pencarian dana dan latihan tempur dengan segera memicu spekulasi bahwa Ba'asyir akan ditangkap dalam waktu dekat. Apabila Ba'asyir ditangkap untuk yang ketiga kalinya sejak bom Bali 1, dampaknya akan terbatas baik terhadap ekstasi maupun terhadap politik di Indonesia. Ba'asyir selama ini telah menjadi duri bagi pemerintah sejak awal tahun 1970-an. Ia merupakan sesepuh gerakan radikal di Indonesia, tapi ia bukan penggerak utama maupun ideolog yang paling penting, dan banyak di antara sesama jihadis yang mengkritiknya menyebut Ba'asyir kurang punya kemampuan strategi atau administratif. Namun demikian, status selebriti Ba'asyir, program dakwah yang aktif, dan perekrutan anggota yang cepat tanpa proses kaderisasi yang berarti telah membuat JAT menjadi sebuah organisasi dengan struktur berskala nasional hanya dalam waktu 2 tahun sejak pendiriannya. Rekrutmen dilaksanakan melalui tabligh akbar dan pengajian yang lebih kecil, terbuka untuk umum, di mana Ba'asyir dan ustadz-ustadz lain menghimbau pengikutnya untuk menerapkan syariat secara
kufah, menolak sistem demokrasi, dan berjihad terhadap musuh. Wajah publik ini rupanya menjadi semacam cover untuk lingkungan kecil dalam JAT yang mendukung kekerasan. JAT tidak bisa bertahan lama sebagai organisasi berwajah dua. Banyak orang diteriak ke JAT karena kegiatan dakwah yang sifatnya militan tapi sah. Kalau ternyata betul-betul pimpinannya terkait aksi teroris, banyak anggotanya pasti keluar. Sebetulnya proyek jihadi di Indonesia sudah gagal. Terpecahnya gerakan radikal dan terus-menerus membuat aliansi baru merupakan reaksi terhadap kegagalan ini. Tak ada indikasi apapun bahwa gerakan ekstremis ala Nurdin M. Top sedang meningkat. Yang kita lihat justru adalah wajah lama membungkus ide lama dengan kertas baru. Untuk ke depan, tantangan yang lebih berat untuk Indonesia adalah bagaimana mengenai aspirasi JAT yang mengirim pesan ke publik bahwa demokrasi tidak cocok dengan Islam, bahwa yang daulah Islamiyah bisa menghidupkan nilai-nilai Islam, dan syariat Islam harus menjadi sumber keadilan. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.